Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih ya. Pagi ini sudah sarapan? Nah, kalau sudah sarapan harusnya kita lebih semangat ya. Ayo, sebelum pembelajaran dimulai, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ahyani, Hana, ya. Rohmah, Syifa, oh ya, Nazwa, ya. Sari, oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang dulu kemarin kita sudah sampai materi apa. Nah, bagus. Kemarin kita sudah sampai dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, kita ulang sebentar ya. Dataran rendah itu apa? Dataran rendah itu apa ya? Daerah yang ketinggiannya di bawah 500 meter dari permukaan laut. Itu yang namanya dataran rendah. Kemudian dataran tinggi itu apa? Nah ya, bagus. Dataran tinggi itu dataran yang ketinggiannya lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Nah, kalau pantai itu apa? Ya, bagus. Pantai itu dataran di tepi laut yang bentuknya itu landai dan terjal. Pantai itu terbentuk karena gerakan air laut, seperti ada gelombang, ada pasang surutnya air laut, ada arus gitu. Kalau sudah mengulang kembali, sekarang kita lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu tentang karakteristik sumber daya alam berdasarkan kondisi alamnya. Itu maksudnya apa? Karakteristiknya itu karakteristik sumber daya alam berdasarkan kondisi alamnya. Misalnya di wilayah dataran tinggi itu karakteristiknya apa, ciri-cirinya bagaimana, kemudian apa saja yang bisa dikerjakan di situ. Nah, coba dibuka LKS-nya halaman 20, tema 3. Ayo dibaca dulu bareng-bareng. Karakteristik sumber daya alam berdasarkan kondisi alamnya. Kondisi alam suatu wilayah akan memengaruhi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat antara aktivitas dengan manusia sebagai penghuninya. Selain itu juga memengaruhi tanaman-tanaman yang hidup di sekitarnya. Keterkaitan antara wilayah tempat tinggal dengan sumber daya alam yang ada dijelaskan sebagai berikut. Oke, yang pertama ada wilayah dataran tinggi. Oke, Hana dibaca. Yang lain nyimak ya. Oke, terima kasih. Nah, di dataran tinggi itu jenis pekerjaannya dibudidayakan itu biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya apa tadi contohnya? Ada tanaman stroberi, wortel, kubis, kentang, dan tanaman-tanaman hias. Nah, ini Ibu ada contoh. Lihat nih. Ini yang namanya dataran tinggi. Dataran tinggi yang wilayah dataran ketinggiannya itu di atas
500 meter dari permukaan air laut. Ini seperti pegunungan begini nih. Ini namanya dataran tinggi. Nah, ini adalah contoh pekerjaan atau memanfaatkan kondisi alamnya itu seperti ini yang bisa digunakan. Di sini, ini contohnya ada petani kentang. Tadi sudah disebutkan bahwa di dataran tinggi itu cocok untuk beberapa tanaman. Contohnya adalah kentang. Nah, ini ada lagi. Ini ada apa? Petani, pekebun teh. Ini ada di perkebunan teh. Nih, bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi wilayah dataran rendah itu penduduknya bisa terdiri atau sebagai jenis pekerjaannya itu ya. Mulai dari ada yang pertanian, ya, perikanan, dan tambak. Di bidang pertanian, perkebunan, terus perikanan itu bisa dikembangkan jika kondisi airnya itu cukup. Nah, kemudian ada juga di bidang industri dan jasa di dataran rendah dapat dikembangkan secara optimal. Nah, hal ini bisa terjadi karena ditunjang sarana dan prasarana berupa transportasi, ada jalan raya, kemudian ada jalan kereta api, kemudian pusat pertokoan dan perdagangan, serta pendidikan. Nah, ini misalnya di sini ada contoh. Ini adalah contoh dataran rendah. Nih, ini gambar apa? Gambar sawah. Ya, bisa dilihat ini gambar sawah. Nah, tadi apa? Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan di dataran rendah itu apa? Salah satunya pertanian. Bagus. Nah, ini ada contohnya, petani sedang membawa bibit tanaman padi, ya. Nah, ini namanya petani. Oke, selanjutnya Sari yang membaca wilayah dataran pantai. Oke, terima kasih. Jadi di wilayah pantai itu kebanyakan orang-orang itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Tapi tidak cuma itu, ada juga yang sebagai apa ya? Di contoh tadi pencari burung walet seperti di Pantai Bolong, Gombong. Nah, di Pantai Bolong itu di Gombong nggak cuma sebagai nelayan, tapi juga mencari sarang burung walet. Kemudian apalagi ada itu loh yang tukang sewa buat main di pantai, itu namanya apa ya, yang buat penyewaan itu ya, kan ada biasanya mau sewa selancar atau mau sewa pelampung gitu kan ya. Terus ada lagi buat hiburan, biasanya kan kalau di pantai ada kuda-kuda gitu ya. Ada yang pernah naik kuda? Ada? Oh ya, gimana rasanya? Oh, takut. Ya, kan ada juga sewa kuda, kemudian ada sewa permainan apa itu yang motor-motor itu yang di pasir gitu ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh sebagai nelayan. Ini gambar pantai, tahu pantai kan ya? Kalian pasti udah pernah ke pantai. Nah, ya. Ini contohnya nelayan. Nelayan sedang membawa jaring. Nah, jaring ini apa nanti isinya? Nanti isinya dapat
dapat ikan. Kemudian diambil, dijual ke pasar atau juga bisa dikeringkan sendiri, biasanya jadi gesek gitu ya, jadi ikan kering. Oke, semuanya paham? Bisa dipahami? Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Coba sebutkan satu-satu ya. Sebutkan salah satu sumber daya alam yang ada di pantai, itu apa? Nah ya, bagus. Kemudian, siapa yang bisa jawab? Sumber daya alam yang ada di dataran rendah. Ayo. Oh iya, bagus, pintar sekali. Kemudian, dataran tinggi. Oke. Kalau pemanfaatannya pantai, itu apa? Bisa buat apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, bagus. Kemudian pemanfaatan dari dataran rendah, siapa yang tahu? Siapa tunjuk tangan. Ya, mari. Oke, terima kasih. Kemudian pemanfaatannya dataran tinggi, ayo siapa, ayo. Ya, kamu Rahma. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian kalau mata pencahariannya orang-orang yang ada di pantai, itu apa? Sebagai? Ya, bagus. Sebagai nelayan. Kemudian petani garam. Oke. Kemudian mata pencaharian buat penduduk di dataran rendah, apa aja? Ya, petani. Ada lagi? Peternak. Oh ya, boleh ya. Kemudian mata pencahariannya buat orang-orang penduduk di dataran tinggi. Ayo. Siapa yang bisa? Oke, bagus, perkebunan. Kemudian perdagangan, ya, pintar sekali. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk tugasnya itu kan di bawahnya ada pertanyaan. Di situ ayo menguji pengetahuan di halaman 21 di sebelahnya. Nah, itu 5 soal itu diisi buat PR. Nanti diisi di rumah. Untuk pertemuan besok kita bahas lagi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi semuanya paham ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa selesai. Oke, ayo kita angkat tangan, duduk yang rapi, kemudian kita pulang. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, mainnya jangan buru-buru, pulangnya jangan lari-lari gitu ya. Saling menjaga, kita pulang bareng-bareng nanti. Kalau yang rumahnya dekat dan satu arah ya. Oke. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.